Saya tidak tahu, tidak ada yang ngajari bisa cari. Heran. Malah saya asalnya tidak tahu, anak saya yang ngajari. Ini bah caranya katanya. Anak sekarang ini pintar-pintar. Ini zaman sekarang. Jadi fitnah ya. Nah ini apa namanya, kita sebagai orang tua ini harus lebih berhati-hati menjaga anak-anak kita. Karena kalau tidak, anak-anak kita akan terpengaruh ibadahnya, terpengaruh akidahnya, terpengaruh akhlaknya, terpengaruh pergaulannya. Semuanya di sini merusak. Sekarang ini banyak transaksi kerusakan melalui internet. Transaksi narkoba, transaksi pergaulan bebas melalui Facebook, melalui internet. Kalau kita tidak bisa menjaga, jadi benar-benar fitnah. Dan ini memang keperluan. Sekarang itu udah ada orang tidak punya handphone. Mulai dari orang biasa sampai kiai sampai abun, semuanya pegang handphone. Sekarang ini orang yang kerjanya narik beca pegang handphone itu. Orang yang kerjanya ke sawah, ya, kerjanya ke sawah tanam padi bawa handphone. Ada ponakan saya dulu telepon, saya perlu sama ibu kamu. Nanti man katanya, kamu di mana? Di sawah. Ke sawah punya handphone. Sekarang artinya bagaimana? Fitnah ini telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang tak terpisahkan. Dan ini potensinya untuk merusak luar biasa. Kalau anak-anak kita tidak ada hidayah, tidak dijaga dengan pendidikan yang benar, gampang anak-anak kita terhanyut. Di zaman seperti sekarang ini, para sahabat bertanya, mata dzalika ya Rasulullah? Itu kapan terjadi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yang pertama, idza kathurat qurra'ukum wa qallat ulama'ukum. Apabila telah banyak orang yang pandai berceramah di antara kamu, tetapi sedikit orang-orang yang alim, orang-orang yang benar-benar mengerti ilmu agama. Sekarang ini mencari orang yang pandai berceramah gampang, tapi mencari orang yang alim, ya, seperti abun-abun yang dulu, Abun Abdul Aziz Mudi Samalanga, Abu Mudawali, dan murid-murid beliau. Sulit. Tetapi kalau cuma mencari penceramah, gampang sekarang ini. Mengapa? Berceramah itu tidak perlu modal banyak ilmu. Yang penting orang itu punya keberanian tampil di depan banyak orang, punya keterampilan berbicara, mau baca buku. Karenanya penceramah dikatakan qurra, pembaca dari qori. Penceramah itu rata-rata hasilnya dari baca, bukan dari ngajar, bukan dari belajar. Apalagi ceramahnya mampu dibumbui dengan bahasa-bahasa humor. Walaupun tidak alimnya bisa diundang kemana-mana. Di televisi itu ada ustadz namanya Ustadz Jamaah. Asalnya itu orang dekat-dekat sini, orang Medan. Orang Medan kemudian tinggal di Kalimantan, di Sulawesi Selatan. Karena pinter laris. Jadi kemana-mana sekarang masuk TV. Abi-abi yang pandai baca kitab kalah sama dia. Artinya kalah, nggak masuk TV itu. Mana-mana. Lah mengapa orang ini sekarang ini senang mendengarkan penceramah? Jarang yang senang, tidak banyak ya yang senang mendengarkan pengajian para alim. Mengapa? Orang sekarang walaupun cari pengajian sambil cari hiburan. Cari orang yang ceramahnya agak lucu. Kalau tidak ada lucunya, lurus-lurus ya, ilmiah sekali, ngantuk yang dengarkan itu. Itu zaman sekarang. Ini artinya bagaimana? Zaman sekarang kita dituntut untuk memperhatikan ilmunya para ulama.
Kita dituntut menjaga tradisi keulamaan. Jangan mudah terpengaruh, jangan mudah terpedaya ya, terjebak dalam ceramahnya orang yang pandai berbicara tetapi tidak mengerti ilmu agama, tidak punya pengetahuan ilmu agama yang mendalam. Karena sekarang ini banyak ustadz-ustadz Wahabi, ustadz-ustadz Syiah, anak-anak Hizbut Tahrir, kalau disuruh berbicara berjam-jam tapi tidak bisa baca kitab. Rukunnya wudhu, rukunnya sholat tidak hafal. Kalau berceramah pinter, tapi ya itu ceramahnya menyesatkan. Ini banyak terjadi di kampus-kampus. Mereka dipanggil kiai, dipanggil ustadz, tidak bisa apa-apa. Tapi sering masuk TV, kemudian kalau ceramah dia pakai jubah, sorbannya juga tebal sekali. Saya ini pinjam punyanya Tengku Murdani di atas, saya bawa ke bawah. Karena banyak orang, saya pakai sorban. Jadi lupa kemarin tidak bawa sorban dari Jawa itu ya. Waktu di Mudi kemarin kan hanya anak-anak santri di dalam ruangan, tak pakai sorban tak apa-apa. Ini kok banyak orang, akhirnya cari sorban tadi di atas. Alhamdulillah ada. Jadi ini penting, kita ini menjaga tradisi keulamaan. Nah, karena orang yang berceramah, yang menyebarkan ajaran-ajaran sesat ini memang tidak punya ilmu, yang disebarkan salah-salah. Itu ustadz-ustadz Wahabi. Ustadz-ustadz Wahabi itu kalau berbicara, kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Itu kalau berbicara. Tetapi ketika kita dekati mereka, yang dimaksud kembali kepada Al-Quran itu bukan kembali kepada Al-Quran seperti yang ditafsirkan oleh para ulama. Kembali kepada Al-Quran versi mereka, orang-orang Wahabi, maksudnya kembali kepada terjemahan Al-Quran. Jadi diajak membaca terjemahannya, baca tafsirnya mereka tidak bisa. Kalau tidak menggunakan terjemahan, mereka tidak bisa berceramah. Dan itu pun tidak semua Al-Quran, hanya sebagian. Yang sering dikeluarkan oleh orang-orang Wahabi itu biasanya ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ada orang maulid Nabi, haram maulid Nabi, tidak boleh itu. Loh mengapa? Masa Rasulullah tidak ada, agama sudah sempurna. Mana dalilnya? Surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu. Padahal surat Al-Maidah ayat 3 itu panjang sekali. Yang dia hafal cuma ekornya itu. Dari awal dia hafal. Itu Wahabi. Dan itu pun mereka salah paham. Yang dimaksud al-yawma akmaltu lakum dinakum bukan tidak boleh maulid Nabi. Maksudnya agama sempurna itu dalil-dalil syar'i telah sempurna. Dalil yang wajib, yang sunnah, yang mubah, yang makruh, yang haram, yang halal, itu maksudnya lengkap. Bukan kita tidak boleh melakukan bid'ah hasanah seperti maulid, seperti tahlil. Nanti ada orang mengadakan tahlil, haram kata mereka. Mengapa? Tahlil itu masa Rasulullah tidak ada. Nah terus agama sudah sempurna, jangan ditambah dengan tahlil. Kalau menganggap agama masih belum sempurna, kafir. Nah memangnya siapa yang menganggap agama belum sempurna? Cuma otak kamu yang belum sempurna. Kesempurnaan agama itu maksudnya bukan tidak ada bid'ah hasanah. Justru mengakui bid'ah hasanah berarti punya pemahaman yang benar tentang kesempurnaan agama. Karena bid'ah hasanah itu dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi mereka ini walaupun bilangnya kembali kepada Al-Quran dan hadis, tidak sungguhan.
tahun 2009 saya diundang kawan-kawan Ahlus Sunnah di Bali, dialog dengan Wahabi. Nah, suatu ketika saya berdialog dengan pimpinan Muhammadiyah anti tahlil di Masjid Mujahidin namanya. Lalu kata Muhammadiyah, tahlilan itu hukumnya haram. Saya tanya, siapa yang mengharamkan? Al-Quran. Al-Quran mengharamkan tahlil. Loh, di mana itu? Saya ini lama belajar di pesantren, tidak pernah menemukan penafsiran apalagi ayat yang mengharamkan tahlil. Ternyata kata dia ada dalam Al-Quran itu. Di mana? Surah Tabarak ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya. Jadi spirit dari ayat ini, tekanan dari ayat ini, kita dituntut untuk melakukan amal yang paling bagus, bukan amal yang paling banyak. Orang tahlilan itu maunya banyak-banyakan zikir, itu tidak bagus. Lalu saya jawab, loh kok bisa bagus ini dibenturkan dengan banyak? Apa pikiran sampeyan itu tidak keliru? Ayat ini menekankan kita ini harus melakukan amal yang bagus. Berarti kalau dibalik, agar meninggalkan perbuatan yang jelek. Mestinya kan begitu. Karena bagus itu kan kebalikannya jelek, bukan banyak. Banyak itu kebalikannya sedikit. Justru kalau berzikir semakin banyak semakin bagus, bukan semakin jelek. Di mana? Di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Zikir itu disuruh banyak. Bahkan di dalam hadis, laisa yatahassaru ahlul jannati fil jannah illa ala sa'atin yamurru 'alaiha fid dunya la yadhkurullaha fiha. Tidak akan menyesal penduduk surga setelah masuk surga kecuali karena satu waktu yang dia lalui di dunia tanpa diisi dengan zikir kepada Allah. Berarti tekanan dari hadis ini, kita ini selama sadar harus berzikir kepada Allah. Kalau ada waktu kita yang dilewati tanpa zikir, akan menyesal di akhirat. Harusnya akan begitu. Berarti amal yang paling bagus ini, yang paling banyak zikirnya. Yang paling banyak zikirnya berarti yang tahlilan. Berarti kalau begitu, tahlilan dianjurkan di dalam Al-Quran. Kamu tidak ngerti Al-Quran, Wahabi. Makanya orang Wahabi selesai sholat langsung meloncat, tidak baca zikir. Katanya kalau berzikir tidak bagus. Nah, mereka mengartikan Al-Quran bukan dari belajar, tetapi cuma dari pertemuan beberapa kali. Cuma baca terjemahan, dipikir sendiri. Dikiranya Al-Quran itu seperti surat kabar. Al-Quran itu tidak bisa orang seperti kita memahami. Karenanya di dalam Al-Quran ditegaskan, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada para ulama yang ahli zikir kalau kamu tidak tahu. Kita ini kalau tidak tahu hukum oleh Allah, tidak diperintahkan buka-buka terjemahan Quran, buka Al-Quran, karena bukan makamnya. Disuruh bertanya kepada para ulama. Ini maksud kembali kepada Al-Quran. Nah, maksud kembali kepada hadis. Wahabi ini sering mengatakan kembali kepada hadis. Itu mereka. Tapi ini hanya propaganda. Ngerti propaganda? Kampanye.
Propaganda itu kalau musim pilek ya, pilkada, pilgub, pokoknya pilpil, kita berantas korupsi. Padahal dia koruptor. Ingin berbakti kepada rakyat, padahal bukan kepada dirinya. Rakyat tidak dapat apa-apa. Itu namanya propaganda. Wahabi ini kalau berbicara kembali kepada hadis, tapi yang dimaksud kembali kepada hadis bukan kembali kepada kitab-kitab hadis seperti yang difahami oleh para ulama ahli hadis. Kembali kepada hadis versi Wahabi maksudnya kembali kepada satu hadis saja, yaitu hadis kullu bid'atin dhalalah. Itu Wahabi. Wahabi ini hadisnya cuma satu, kullu bid'atin dhalalah. Tahun 2009 saya diminta oleh kawan-kawan untuk berdialog dengan Wahabi di Bali di 14 tempat. Karena waktu itu Wahabi marah dan pemerintah khawatir karena dulu yang mengebom di Bali orang Wahabi. Akhirnya Kapolda mengundang saya ceramah di masjid Polda waktu itu, lalu diminta keliling dari masjid ke masjid dialog dengan Wahabi. Sebelum berangkat, kawan-kawan Ahlus Sunnah di sana khawatir, ini Ustadz Petrus bisa nggak menghadapi Wahabi? Loh kenapa? Wahabinya ahli hadis. Ternyata setelah kita berjumpa dengan mereka, hadisnya cuma satu, yaitu hadis kullu bid'atin dhalalah. Dan itu pun tidak dipahami seperti pemahaman ulama ahli hadis. Kata para ulama ahli hadis, kullu bid'atin dhalalah amun makhsus. Semua bid'ah adalah sesat. Ini adalah kalimat yang umum, tetapi jangkauan hukumnya dibatasi. Artinya bagaimana? Tidak semua bid'ah itu sesat, ada yang tidak sesat. Itu pemahaman para ulama ahli hadis. Wahabi membawa satu hadis itu saja, tetapi pemahamannya tidak mengikuti ahli hadis. Itu mereka. Karena semua ulama yang menerangkan hadis ini mengatakan ini tidak berlaku umum, dibatasi. Mengapa? Ada hadis-hadis lain yang menerangkan adanya bid'ah hasanah. Hadisnya lebih dari 300 hadis. Karena antara hadis yang satu dengan yang lain itu harus dipahami secara bersamaan. Karena antara yang satu dengan yang lain satu kesatuan, sama-sama dari baginda Rasulullah SAW. Tidak boleh diamalkan satu saja. Sama dengan kita buat bumbu. Kita ini buat makanan, bumbunya ada lombok, ada merica, ada kemiri, ada garam, ada apa lagi? Banyak. Ada cabai ya. Kalau kita ini buat bumbu cuma cabai saja yang dipakai, kira-kira rasanya bagaimana? Ya tidak enak. Atau cuma jahe saja misalnya, tidak enak. Tapi kalau dicampur, ada merica, ada cabai, ada kemiri, ada ini, semuanya dicampur, akhirnya makanannya sedap. Karenanya para ulama di dalam menyampaikan hukum sudah tepat, sudah baik, karena semua hadis semuanya digunakan. Kalau yang dipakai hadisnya cuma satu, siapa yang mau disuruh makan lombok saja? Tidak usah nasi, tidak usah apa, yang penting lombok 2 piring. Kira-kira enak perutnya? Ya tidak enak lah. Paling enggak lombok itu ada kecapnya, ada gulanya, lalu cari mangga yang belum matang, jadinya rujak. Ya kalau makan rujak cuma lombok saja tidak enak. Akhirnya seperti Wahabi, dalilnya cuma hadis kullu bid'atin dhalalah. Itu Wahabi. Karenanya Wahabi itu kemana-mana, nanti di bulan Maulid mereka teriak-teriak haram. Mengapa haram? Nabi melarang itu.
Mana dalilnya? Kullu bid'atin. Ada orang tahlil haram. Mengapa haram? Nabi melarang. Mana dalilnya? Kullu bid'atin. Ada orang doa awal tahun, akhir tahun haram. Mengapa Nabi melarang? Kullu bid'atin. Semuanya kullu bid'atin. Katanya kembali kepada hadis, tapi hadisnya kok cuma satu. Karenanya saya kalau berdialog dengan Wahabi, saya katakan kepada mereka, Anda bukan ahli hadis. Apa Gus? Anda termasuk golongan ahli hadas. Dan itu hadas akbar, bukan hadas kecil. Masa semuanya kullu bid'atin ngakunya ahli hadis? Yang benar lah. Orang itu kalau menjadi koki ngerti semua bumbu. Ya kalau cuma dikasih lombok ya masak koki namanya, itu tukang masak. Itu Wahabi. Karenanya tahun 2014 saya mengisi di Selangor, Malaysia. Ada orang tanya, Kiai, di sini ini ustadz-ustadz ahlus sunnah kalau diminta tanya jawab di televisi, di radio, itu jarang yang mau. Segala alasan dibuat. Tapi kalau ustadz-ustadz Wahabi selalu siap. Bahkan kadang cukup SMS langsung datang. Kalau yang ustadz ahlus sunnah ini kadang kita sudah ke rumahnya. Jarang yang mau. Saya jawab, memang jadi ustadz ahlus sunnah itu berat zaman sekarang. Mengapa? Harus hafal banyak dalil. Karena setiap persoalan dalilnya beda-beda. Beda dengan Wahabi. Kalau jadi ustadz Wahabi ini syaratnya gampang. Yang penting fasih dan hafal hadis. Kullu bid'atin. Sudah ustadz, sudah. Sudah ustadz. Nanti ada apapun dalilnya pakai. Tak boleh kamu. Kullu bid'atin. Itu mereka. Wahabi ini banyak propaganda. Mengapa? Karena mereka memang tidak mengerti ilmu agama. Bisanya berbicara, bicaranya ngawur. Itu Wahabi. Hizbut Tahrir juga begitu. Wahabi ini termasuk aliran sesat. Pendapat-pendapat Wahabi ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Akidahnya juga berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya pokoknya semuanya rusak. Apa saja perbedaan Wahabi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Wahabi ini anti tradisi. Tradisi-tradisi keagamaan oleh Wahabi semuanya dibid'ahkan, diharamkan. Mengapa? Kata mereka ikut Al-Quran dan hadis. Padahal Al-Quran mengajarkan kita mengikuti tradisi. Di dalam Al-Quran ada ayat khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Allah memerintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, khudil afwa, ambillah sifat pemaaf. Artinya Nabi di dalam berdakwah disuruh mendahulukan sifat pemaaf. Karena orang yang diajak ke dalam Islam ada yang langsung menerima, alhamdulillah. Ada yang diajak masuk Islam masih berpikir, sebentar masih berpikir. Ada yang diajak masuk Islam menolak, cuma cara penolakannya halus. Ada yang diajak masuk Islam menolak, cara penolakannya kasar. Orang seperti ini perlu dimaafkan. Wa'mur bil urfi, suruhlah orang-orang mengikuti perkara yang ma'ruf. Uruf di sini maksudnya kata para ulama tradisi yang baik. Al-amrul mustahsan al-ma'ruf, perkara yang dianggap baik dan populer. Populer dan baik itu namanya tradisi. Jadi Al-Quran ini memerintahkan Nabi agar menyuruh umatnya mengikuti tradisi masyarakat yang berkembang, selama tradisi itu tidak dilarang di dalam agama. Karena Al-Quran memerintahkan Nabi kita
mengikuti tradisi yang baik, yang berkembang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam dakwahnya banyak menggunakan pendekatan tradisi. Kalau kita baca kitab-kitab fiqih yang tebal-tebal, Tuhfatul Muhtaj, Nihayah Mughnil Muhtaj, atau kitab-kitab lain, banyak hukum-hukum agama yang sebenarnya oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diadopsi, diambil dari tradisi jahiliyah. Contohnya seperti akikah. Akikah itu asalnya dari jahiliyah. Contohnya lagi seperti puasa Asyura. Puasa Asyura dalam riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah dari jahiliyah. Dalam riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas dari tradisi Yahudi. Ibnu Abbas berkata, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fawajadal yahud tasumu yauma Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa Asyura. Melihat orang-orang Yahudi berpuasa Asyura, beliau tidak langsung marah. Yahudi, buat apa kamu puasa Asyura kalau tidak masuk Islam? Tidak diterima. Rasul tidak berkata begitu. Tetapi bagaimana beliau berdialog? Mahaza, ada apa kamu puasa Asyura? Lalu kata Yahudi, Muhammad, hadza yaumun shalih. Hari Asyura ini hari yang baik. Mengapa hari baik? Hadza yaumun najjallahu azza wa jalla bani Israel min aduwihim. Pada hari ini Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh-musuhnya. Ketika Bani Israel itu akan dibunuh oleh Raja Fir'aun dan tentaranya, oleh Nabi Musa dibawa lari. Dibawa lari, akhirnya dikejar oleh tentara Fir'aun dan Raja Fir'aun. Setelah sampai di pantai, ke pantai, tidak bisa lari. Maju ke lautan, tenggelam, mati. Tidak maju, tentara Fir'aun mengejar, akan membunuh. Lari kemana ini? Akhirnya malaikat Jibril turun kepada Nabi Musa. Nabi Musa diperintahkan, pukulkan tongkat itu ke laut. Begitu tongkatnya dipukulkan ke laut, seketika lautan berubah menjadi jembatan. Nabi Musa dan Bani Israel lewat di situ. Setelah sampai di tepi, ternyata Fir'aun dan tentaranya sudah ada di tengah jembatan. Nabi Musa bingung lagi, gimana ini ngejar lagi musuh? Oleh malaikat Jibril diperintahkan, pukul lagi jembatan itu dengan tongkatmu. Begitu dipukul, jembatan kembali lagi menjadi lautan. Fir'aun dan tentaranya tenggelam. Untuk merayakan hari kemenangan itu, fasamahu Musa syukran lillah. Setiap tahun Nabi Musa berpuasa Asyura karena bersyukur kepada Allah. Mendengar jawaban itu, apa respon Nabi kita? Kata Nabi kita, ana ahakku bi Musa minkum. Aku lebih berhak mengikuti Musa daripada kamu. Kalau kamu puasa Asyura karena mengikuti Musa, saya harus melebihi kamu dalam puasa Asyura. Fasahu wa amara bisiyamihi. Nabi berpuasa Asyura, para sahabat juga diperintahkan puasa Asyura. Ini artinya apa? Ini artinya berdakwah kepada Yahudi melalui pendekatan tradisi. Seakan-akan Nabi ini berkata kepada Yahudi, Yahudi, kamu masuk Islam. Karena walaupun kamu masuk Islam, hubungan kamu tidak akan hilang dengan nenek moyang kamu yang Yahudi. Apabila ketika Yahudi kamu berpuasa Asyura karena mengenang kemenangan nenek moyang kamu bersama Nabi Musa, Bani Israel, setelah Islam pun kamu masih puasa Asyura. Buktinya saya berpuasa Asyura, para sahabat juga puasa Asyura. Ini namanya dakwah menggunakan pendekatan tradisi. Jadi tidak seperti Wahabi.
Wahabi ini semua tradisi haram. Ada orang tahlil 7 hari haram. Lah mengapa haram Wahabi? Tradisi 7 hari itu asalnya dari Hindu. Hindu itu orang kafir. Orang yang mengikuti orang kafir jelas dosa. Karena di dalam hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Wahabi, kalau hadisnya benar, cuma kamu yang memahami keliru. Lah mengapa begitu? Puasa Asyura itu Nabi tasyabuh dengan Yahudi, Akikah tasyabuh dengan jahiliyah, dan banyak hukum lain juga begitu. Kamu memahami hadis ini tidak digabung dengan hadis-hadis yang lain. Kata para ulama, tasyabuh itu haram, syaratnya ada 2. Apa? Pertama, ayyakunal fi'lu malmuman fisyar'i. Yang pertama, perbuatan itu memang perbuatan tercela menurut syarak, baru dilarang. Orang-orang barat yang laki-laki ya, pemain sepak bola laki-laki tapi telinganya ada anting-anting. Kalau ada orang langsa laki-laki telinganya dikasih anting, haram. Mengapa? Tercela. Nah, kalau kita ceramah pakai pengeras, pakai sound system. Sound system ini asalnya yang buat Yahudi. Ini apa orang Aceh? Bukan yang buat, orang Yahudi. Apa tidak tasyabuh? Tasyabuh, tetapi ini bukan perbuatan tercela. Karenanya tidak apa-apa walaupun tasyabuh. Jadi menyerupai orang lain itu tidak mutlak. Cuma Wahabi tidak paham memang, karena tujuan mereka yang penting menyalahkan orang. Karena tidak pernah belajar, tidak pernah lama ada di daya, memang tidak pernah masuk daya. Ya kalau ada orang masuk daya setelah pulang jadi Wahabi, berarti ketika di daya banyak tidurnya, tidak belajar itu. Ini Wahabi. Jadi menyikapi tradisi berbeda dengan kita. Karena Islam ini punya perhatian terhadap tradisi, para ulama kita dulu di dalam berdakwah menggunakan pendekatan tradisi. Mengapa mayoritas bangsa kita, bangsa Melayu, mulai dari Thailand, Malaysia, Sabah sampai Merauke masuk Islam? Para ulama dulu di dalam berdakwah menggunakan pendekatan tradisi. Bangsa Melayu ini dulu mayoritas beragama Hindu, sebagian beragama Buddha. Ada juga orang-orang animisme yang tidak beragama, seperti orang-orang suku Anak Dalam di Jambi, orang-orang Dayak di Kalimantan, orang-orang suku pedalaman asli di Johor. Tidak beragama, tetapi mereka memiliki banyak tradisi. Ketika para ulama dulu berdakwah menyikapi tradisi ini dengan sikap yang sangat bijak. Apabila tradisi ini tidak dilarang di dalam agama, oleh para ulama kita dibiarkan, dilestarikan, bahkan dijadikan pendekatan di dalam berdakwah. Tapi apabila tradisi ini dilarang di dalam agama, para ulama kita berusaha menghentikan tradisi ini. Kalau dihentikan tidak bisa, dicarikan solusi. Apa solusinya? Solusinya diislamisasi. Contohnya seperti tradisi tahlilan 7 hari. Orang Hindu kalau mati tidak dikubur, tapi dibakar. Sebelum dibakar, mayatnya biasanya dibiarkan di dalam rumah selama 1 minggu. Tetangga kanan kiri satu kampung tiap malam datang ke sana takziah, menghibur keluarga yang berduka cita. Yang datang diberi makan, diberi minuman keras, disiapkan tempat main judi yang ingin berlama-lama. Ketika Islam datang, orang mati dikubur, tetapi tetangga kanan kiri tiap malam masih menghibur keluarga yang duka cita. Diberi makan juga,
cuma sebelum makan diminta tolong baca Yasin dan tahlil. Itu namanya islamisasi. Minuman khamr yang keras-keras sudah dihindarkan, permainan judi sudah tidak ada. Itu namanya islamisasi. Jadi sudah berbeda dengan tradisi Hindu. Karenanya kalau ada orang Wahabi mengatakan tahlil itu tradisi Hindu, kita jawab, kalau ada orang Hindu tahlilan berarti mereka orang Islam. Masa ada orang Hindu baca tahlil? Itu bodohnya Wahabi. Kalau tradisi ini tidak bisa dihentikan, diislamisasi tidak bisa, biasanya ulama kita solusi ketiga. Apa? Mafsadah, madarat dan maksiatnya dikurangi, diperkecil. Contohnya di Jawa Tengah ada kabupaten namanya Magelang. Di Magelang itu ada gunung yang sering meletus, namanya Gunung Merapi. Di Gunung Merapi ada tradisi setiap tahun membuang kepala kerbau ke Gunung Merapi. Ketika ada orang-orang Wahabi datang ke sana, langsung marah-marah. Ini syirik, ini kafir. Kepala kerbau dibuang ke Gunung Merapi. Ternyata ketika mereka melakukan penelitian, membuang kepala kerbau ini merupakan strategi ulama dulu di dalam berdakwah. Strategi apa? Dulu itu yang dibuang sebelum Islam datang, yang dibuang itu setiap tahun seorang anak perempuan yang masih gadis. Masyarakat Jawa Tengah punya keyakinan kalau Gunung Merapi ini tidak diberi tumbal, anak perempuan yang masih gadis akan meletus. Ketika para ulama datang berdakwah, membuang perempuan ini dilarang. Jangan membuang anak perempuan, karena membunuh manusia itu dosa besar. Dan anak gadis ini masih punya masa depan untuk menikah. Siapa tahu ada kiai berdakwah ke sini, ingin kawin lagi. Kan bisa itu, daripada dibuang, biar tidak mubazir. Akhirnya kata masyarakat, gimana Abu agar gunung tidak meletus? Oh gampang, sembelih kerbau. Kamu kan punya kerbau, kerbaunya saja disembelih, dagingnya dimasak, dibuat sedekah. As-sedekah tadfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak bala, kepalanya dibuang tidak apa-apa. Jadi kepalanya saja yang dibuang. Apalagi memang di negara-negara maju, di Singapura, di Brunei, di Malaysia, di Timur Tengah, orang menyembelih hewan itu kepalanya dibuang, memang tidak dimakan. Bagian dalam itu dibuang, kaki dibuang. Kalau di Indonesia apanya yang tidak dimakan? Dimakan semua, kepalanya dimakan. Nanti yang di dalam, yang kantong-kantong kotoran itu dibersihkan, dimakan juga. Ada yang dijual menjadi soto. Di sini jadi apa biasanya? Jadi soto ya. Ya, kakinya juga dimakan. Jadi sop, kadang jadi bakso kikir, jadi apa ya? Yang tidak dimakan di Indonesia cuma bulunya. Ibu-ibu masih belum tahu bumbunya. Karenanya itu pasti dibuang. Ini namanya memperkecil madarat. Karena tradisi membuang anak gadis ini bukan hanya di Jawa Tengah, di Mesir dulu terjadi. Orang Mesir itu dulu setiap tahun membuang anak gadis ke Sungai Nil. Karena kalau Sungai Nil tidak diberi tumbal anak gadis, menurut kepercayaan orang Mesir akan mendatangkan bencana banjir bandang. Setelah Mesir ditaklukkan oleh umat Islam, pada waktu itu yang menjadi gubernur Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Ada laporan kepada gubernur orang Mesir yang masih Kristen,
akan membuang anak mereka yang masih gadis. Akhirnya oleh beliau di stop. Ada apa kok dibuang? Ini Tuhan, kalau sungai Nil tidak diberi anak perempuan yang masih gadis akan banjir. Oh jangan. Terus gimana Tuhan? Biar tidak banjir. Sebentar, saya akan lapor pada pimpinan saya. Amr bin As kirim surat kepada Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Begitu Sayyidina Umar mendengar laporan ini, Sayyidina Umar panggil sekretaris negara. Sini, ada apa Amirul Mukminin? Tulis surat. Mana? Pulpen. Pena diambil, kertas diambil. Tulis surat. Min Amiril Mukminin Umar bin Al-Khattab. Surat ini dari pimpinan orang-orang beriman Umar bin Khattab. Ini bukan surat main-main. Ila Nahrin Nil, tertuju kepada sungai Nil. Jadi suratnya ke sungai Nil. Ya Nil, wahai sungai Nil, in kunta jariyan binafsik fa amirul mu'minin qad nahaka an tabdi. Sungai Nil, apabila kamu mengalir karena kemauanmu sendiri, maka mulai sekarang saya selaku pimpinan orang-orang beriman melarang kamu mengalir. Jangan main-main. Tapi wa in kunta jariyan bi amrillah famtathil amrullah. Kalau kamu ini mengalir karena perintah Allah, mulai sekarang kamu harus tunduk kepada perintah Allah. Tidak usah minta-minta tumbang. Wassalam Amirul Mukminin Umar. Suratnya dikirim kepada Sayyidina Umar, kepada Amr bin As. Suratnya dilipat, ini hantarkan kepada gubernur. Gubernur suruh lempar surat ini ke sungai ini. Gubernurnya penasaran, apa isinya ini kok disuruh lempar ke sungai ini? Jangan-jangan isinya jimat. Ternyata setelah dibuka, ternyata Sayyidina Umar marah-marah pada sungai ini. Kalau orang seperti Sayyidina Umar, tidak apa-apa, bisa marah ke sungai ini. Nah, para ulama kita yang berdakwah ke Indonesia tidak sama dengan Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar di dunia cuma satu, udah ada lagi. Alasannya itu. Karenanya